Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang eh, untuk kasus yang pertama, ya, kasus yang pertama ini adalah kawat lurus panjang tak hingga, ya, panjang sekali atau panjang tak hingga. Nah, ini kasus yang pertama ya. Jadi ini kita lihat ada sebuah kawat yang panjang, ya, panjangnya tak hingga nih. Misalnya ini ada kawat lurus nih ya. Nah, ini panjang tak hingga pada kedua ujungnya, misalnya begitu. Dilalui arus I. Kemudian kita lihat ada sebuah titik P yang jaraknya dari kawat, misalnya ini adalah A, gitu ya. Nah, berapa kuat medan di titik P? Nah, kuat medan di titik P dapat ditentukan dengan mu0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2pi dikalikan dengan A, ya. Jadi dinyatakan dengan rumus ini. Nah, di sini yang harus kalian ingat, yang disebut dengan apa namanya? BP itu kuat medan di titik P ya. Ini adalah kuat medan magnet di titik P. Kemudian mu0 ini sering disebut sebagai permeabilitas udara. Dan nilainya dianggap sama dengan hampa ya. Hampa ini nilainya adalah 4pi kali 10⁻⁷ Weber per meter ampere ya, Weber per meter ampere. Kemudian I-nya biasa ya, ini adalah kuat arus. Kemudian A-nya jarak ya. Jarak titik P ke kawat. Oke. Nah, kalau kita tuliskan satuannya ya. Jadi A ini adalah jarak titik P ke kawat. Satuannya pasti meter nih ya. Kemudian kuat arus ini ampere biasa. Kemudian kuat medan tadi Tesla ya. Oke. Nah, ini kasus yang pertama ya. Jadi di sini kawat lurus panjang tak hingga. Kemudian kasus yang kedua ya, di sini yang kedua ini kawat lurus dengan panjang tertentu atau kawat lurus pendek lah ya. Kawat lurus tapi panjangnya berhingga ya. Jadi kawat lurus pendek. Nah, kalau kawat itu pendek ya, jadi panjangnya berhingga. Misalnya di sini kita gambarkan ini kawatnya ya, panjangnya cuma segini nih. Jadi tidak kurang, tidak lebih. Misalnya ini dilalui arus I. Kemudian kita tinjau sebuah titik di sini P yang jaraknya dari kawat ini misalnya adalah A. Nah, kalau kawat ini pendek, kalian bisa tarik ujung kawat ya ke P ya, ujung kawat ke P. Nah, nanti sudut yang terbentuk misalnya ini sudutnya adalah alfa misalnya, yang ini sudutnya beta misalnya ya. Nah, maka di sini kuat medan di titik P bisa dinyatakan dengan mu0 kalikan I dibagi dengan 4pi kali A. Di sini dikalikan dengan cos alfa ditambah dengan cos beta. Nah, jadi dikalikan cos ya. Nah, jadi persamaannya jadi begini. Kalau kawatnya dengan panjang berhingga ya. Jadi bisa dinyatakan dengan rumus itu. Nah, rumus ini sebenarnya lebih umum. Kenapa begitu? Karena kalau untuk kawat panjang tak hingga, nanti kalian tinggal menyatakan alfanya ya, karena semakin pendek ya, semakin panjang ke bawah kan alfanya makin kecil ya. Semakin pendek ke bawah alfanya makin kecil. Jadi kalau ke bawah tak hingga, maka bisa dianggap, jadi kalau tak hingga nih ya, jadi tak hingga. Nah, nanti bisa dianggap alfanya mendekati 0. Kalau semakin ke atas ya, semakin panjang ke atas betanya makin kecil ya, semakin ke atas betanya makin kecil. Kalau tak hingga ya beta juga bisa dianggap 0. Kalau cos alfa ya, alfanya 0 kan cos 0 1 kan ya. Kemudian betanya kalau kawatnya tak hingga juga ke bawah ya, ke atas dan ke bawah, maka cos betanya juga cos 0. Cos 0 kan 1 ditambah cos 0 1 jadi 2 kan, dicoret dengan 4 ya. Jadi rumusnya kayak ini tadi ya, kembali ke yang pertama tadi. Oke ya. Jadi untuk kawat yang tak hingga ini kasusnya begini. Ya, alfanya 0, betanya 0. Nah, sehingga nanti rumusnya jadi begini ya. Nah, jadi seperti itu. Oke? Nah, nanti kita lihat teori yang berikutnya. Kita lihat contoh ya sekarang. Di sini ceritanya adalah sebuah kawat lurus panjang. Jadi ini kasusnya adalah kawat lurus panjang. Dialiri arus yang mengalir pada kawat tersebut itu adalah 10 ampere ya, ini I-nya. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih begini. Jadi di sini misalnya ada kawat lurus panjang dialiri arus I misalnya ya. Ini kawatnya panjang tak hingga. Terus di sini dikatakan induksi magnetik. Jadi maksudnya medan magnet nih ya, B.
yang disebabkan kawat tersebut di suatu titik, misalnya titiknya di sini nih. Nah, ini titik P misalnya. Nah, di situ dikatakan apa namanya? Kuat medan di titik P itu sama dengan 40 mikrotesla. Kalian masih ingat ya? Jadi mikro itu kan 10 pangkat min 6. Jadi di sini 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla gitu ya. Nah, kemudian jarak titik tersebut ke kawat. Nah, jadi jarak itu yang ini ya, yang tegak lurus dengan kawatnya. Ini misalnya adalah A. Jadi yang ditanyakan A-nya. Oke, masih ingat ya? Jadi untuk kawat lurus panjang tak hingga, maka kuat medannya bisa dinyatakan dengan apa? B di titik P itu sama dengan mu 0, kalau mediumnya udara nih ya, karena tidak ada keterangan, ini kita anggap di udara. Kemudian dikalikan dengan I dibagi dengan 2pi dikalikan A. Ya, ini adalah kuat medan untuk kawat lurus, apa namanya, panjang tak hingga. Nah, sekarang yang ditanyakan A. Kalau kita ambil A-nya, maka rumus ini jadi apa? Mu 0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2pi dikalikan dengan B-nya ya. B di titik P tadi. Sehingga nanti kalau kita masukkan, mu 0 masih ingat? 4pi ya. Kali 10 pangkat min 7, kalikan kuat arusnya adalah 10, dibagi dengan 2pi dikalikan kuat medan di titik P tadi 4 kali 10 pangkat min 5. Ada yang bisa disederhanakan di sini? Di sini nanti 4pi dengan 2pi, ini kita dapat 2 ya. Jadi nanti 20 dibagi 4, jadi 5 ya. 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Atau sama dengan 5 cm. Oke, jadi jawabannya 5 cm. Atau E ya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Kalian perhatikan soalnya. Jadi di sini ada 3 buah kawat cukup panjang ya, dibentuk seperti pada gambar. 2 kawat dialiri arus listrik I besar ya. Jadi di sini kawat yang dialiri arus I besar itu adalah kawat AB dan kawat BC ya. Nah, sementara kawat AC dialiri arus I kecil. Panjang bagian kawat AB, BC dan AC ini sama ya. Jadi ini membentuk segitiga sama sisi L ya panjangnya. Jika bagian belokan kecil di A, B, dan C diabaikan, maka induksi magnet di titik P yang terletak di tengah-tengah kawat AC adalah berapa, gitu ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah induksi magnetik di titik P yang ini ya. Nah, di titik P yang itu. Oke. Nah, jadi nanti kalau apa namanya kita ingat kembali materi fisika berkaitan dengan medan magnet ini. Yang pertama yang harus kalian ingat adalah kaidah tangan kanan ya. Jadi di sini kaidah tangan kanan. Ya, kaidah tangan kanan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kuat medan di sekitar kawat lurus ya, kawat lurus panjang sekali. Kalau kalian ingat ini kuat medannya B sama dengan mu 0. Mu 0 itu permeabilitas udara atau hampa dikalikan dengan I ya, kuat arus dibagi dengan 2pi A. Masih ingat ya rumusnya kayak gini. A adalah jarak titik yang kita tinjau terhadap kawat. Nah, kaidah tangan kanan, ini kaidah tangan kanan yang seperti ini. Kalian masih ingat ya, kalau ini misalnya jempol, kemudian ini ada jari-jari kita yang lain menggenggam gitu ya. Nah, gitu. Nah, maka di sini kalau ini tangan kita misalnya, maka jempol itu menunjukkan arah arusnya. Ya, jadi arah arusnya ini jempol ke sana. Nah, sementara jari-jari kita yang lain ini menyatakan arah medan ya, menyatakan B-nya. Oke. Nah, sekarang karena yang ditanyakan adalah di titik P, berarti medan magnet akibat kawat I kecil yang ini bernilai 0 ya. Jadi ini nggak usah dihitung ya. Yang kita hitung akibat kawat AB dan kawat AC. Nah, dan kawatnya panjang tak hingga. Oke. Nah, cuman masalahnya kalian harus cari dulu berapa sih jarak kawat AB ini ke titik P dan kawat BC ke titik P. Nah, kalau kita hitung ya, berapa jaraknya nih? Ini kan siku-siku di sini ya. Dan ingat ini sudutnya adalah 60 derajat ya. 60 derajat karena ini kan segitiga sama sisi ya. 60 derajat sudut-sudut pojok ini 60 derajat. Oke ya. Nah, sehingga nanti kalau kita tahu jarak ini ke sini itu berapa? Ini jaraknya adalah setengah L nih. Ini ya, setengah L. Nah, sehingga nanti kalau kita cari misalnya ini jaraknya A, begitu, maka A-nya kalian gunakan sin ya. Jadi kalau kita cari dengan sin 60 derajat, masih ingat kan rumus sinus itu kan depan dibagi miring ya. Depannya kan A, miringnya adalah setengah L gitu ya. Nah, sin 60 itu kan setengah akar 3. Sama dengan A dibagi dengan setengah kalikan L gitu ya. Sehingga nanti di sini A-nya sama dengan 1/4 akar 3L gitu. Oke? Nah, karena ini oleh 2 kawat berarti B di titik P nanti ya. Ya, B di titik P
Ini kalian harus kalikan 2 nih. Jadi B titik P karena oleh 2 kawat ya. Ini 2 dikalikan mu 0 gitu kan. Dikalikan I. I-nya I besar ya. Dikalikan dengan, dibagi dengan 2P kalikan A. A-nya berapa tadi? 1/4 akar 3 L. Gitu. Oke. Nah, kalau disederhanakan nanti di sini apa yang kita bisa coret nih ya. 2 dengan 2 bisa ya dicoret ya. 4-nya bisa naik ke atas. Nanti hasil akhirnya 4 mu 0 dikalikan dengan I dibagi dengan berapa nih? Akar 3 ya. Akar 3 PL gitu ya. Akar 3 PL. Oke. Ada jawaban yang seperti ini? Coba kalian perhatikan di sana di opsinya. Jadi pilih yang 4 mu 0 I akar 3 PL. Oke, jawabannya adalah D. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ini ya. Oke, nanti kita lanjutkan dengan soal yang lain. Oke, kita lihat lagi. Sekarang kita lihat soal nomor 19 ya. Perhatikan gambar berikut. Ya, jadi di sini ada kawat berarus listrik ya dibentuk seperti pada gambar. Jika jarak titik P ke kawat AB adalah 10 cm, jadi ini jarak titik P ke kawat AB 10 cm. Jadi ini sebenarnya adalah ini ya, jarak ini nih. Nah, ini ke sini. Nah, ini ke sini sebut saja misalnya A ya jaraknya. Jadi A-nya ini sama dengan 10 cm atau 10 pangkat min 1 ya meter. Oke? Nah, kemudian arusnya dikasih tahu jadi I-nya sama dengan 5 ampere sudah di situ. Pertanyaannya adalah maka kuat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat AB ya di titik P adalah berapa? Oke ya? Jadi yang ditanyakan dari kawat A ke B. Sementara kawat yang lain tidak berperan ya. Jadi kawat yang ini tidak akan menimbulkan medan magnet di titik P. Yang ini juga sama ya, tidak menimbulkan medan magnet di titik P. Jadi kawatnya cuma A dan B saja yang berperan. Oke, jadi sekarang kita terapkan saja kalau misalnya untuk kawat lurus dengan panjang tertentu, B-nya berapa nih? Masih ingat kan ya? Rumusnya apa? Mu 0 kalikan I dibagi dengan 4Pi ya. Dikalikan A, dikalikan dengan cos alfa, ditambah dengan cos beta. Oke, masih ingat rumus kayak gini? Oke ya, ingat ya. Nah, jadi nanti kalau kalian terapkan, nanti di sini jadi berapa nih? Sama dengan mu 0-nya 4Pi ya, kali 10 pangkat min 7, kalikan I-nya 5 ampere, kemudian dibagi 4Pi, dikalikan dengan A, A-nya berapa? A-nya tadi adalah 10 pangkat min 1, gitu. Kemudian cos alfa, nah ini alfanya ya, 60 derajat, ini alfa, dan 37 derajat, ini adalah betanya. Ya, jadi cos 60 berapa? Setengah ya. Setengah ditambah cos 37. Masih ingat cos 37? Cos 37 4/5. Oke? Oke ya? Nah, jadi mana yang bisa disederhanakan? Di sini ada 4Pi, ada 4Pi habis. Jadi nanti tinggal 5 kali 10 pangkat min 6 ya. Yang di dalamnya ini dijadikan berapa nih? 5 ditambah dengan 8 berarti ya per 10. Betul nggak? Gitu ya? Nah, jadi nanti kita punya nanti berapa nih? Di sini 5 dengan 10, ini 2 gitu ya. Jadi 13 dibagi 2, 6,5 ya. Kali 10 pangkat min 6 Tesla atau 6,5 mikro Tesla. Oke? Jadi jawabannya 6,5 mikro Tesla. Mana jawabannya? Yang benar jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya? Oke, nanti kita lihat contoh-contoh yang lain.